Sobat Upsi, apa kabar? Masih bersama gue. Ayo, formal saya. Oh ya, masih bersama saya Vanessa Gusta, dan di samping saya masih ada nih Pak Irwanto yang bakalan masih ngejelasin informasi atau pembelajaran mengenai program non-drama televisi. Ya. Pak Irwanto, kemarin kita udah ngebahas mengenai langkah awal ya, step-step membuat program non-drama televisi. Terus varian non-drama. Tuh, dan ya basically ya definisinya lah. Basic-basicnya lah. Nah, sudah membahas step-step awal. Nah, kita langsung aja nih, kita mau bahas mengenai yang namanya floor plan dan multicam, karena ini unsur floor plan dan multicam ini sangat berkaitan dengan program drama non-drama televisi gitu ya, Pak Irwanto. Coba Pak Irwanto tolong jelasin apa sih floor plan dan pentingnya apa sih floor plan itu? Jadi gini ya, mungkin kaitannya dengan episode kemarin saya coba untuk bridging dulu mungkin ya. Kaitannya dengan episode kemarin tuh gini. Biasanya program non-drama itu identik dengan floor plan dan multi kamera, gitu mungkin ya. Identik ya. Sekarang coba saya akan mengurai apa itu floor plan secara global. Floor plan itu adalah sebuah tampilan yang tampak dari atas atau high angle atau mungkin bird eye. Nah, itu dibuat untuk keperluan kru saat akan melakukan proses praproduksi. Oke. Ya, dan itu buatnya juga tidak asal ya, itu dibuat dengan menggunakan skala. Oke, Pak, penting ya. Pak lagi. Umpamanya ada yang bertanya, kalau umpamanya indoor butuh floor plan nggak untuk program? Betul. Karena kan orang mikirnya kan tetap di harus studio butuh. gitu kan. Di studio tetap harus butuh. Jadi floor plan itu sebagai panduan kita pada saat nanti eksekusi. Tapi dibuatnya pada saat proses praproduksi. Floor plan itu dibuat pada saat proses praproduksi. Iya. Jadi fungsinya ini nanti salah satunya diantaranya adalah untuk mengetahui blocking kamera, untuk mengetahui blocking pemain, untuk meletakkan posisi-posisi properti. Betul. Kurang lebih seperti itu. Berarti buat mempermudah job desk masing-masing ya, Pak. Iya, betul. Oke, kalau ngomongin masalah tadi floor plan, mau nanya siapa yang buat? Iya, itu baru saya mau bisa buat. sehati. Kayaknya kita punya telepati iya. ya. Oke. Siapa yang buat sih? Karena kan apakah seorang arsitektur yang buat atau apa gitu? Siapa yang membuat itu? Dalam sebuah produksi broadcast itu kan ada divisi artistik ya. Oh iya, betul. Nah, divisi artistik ini memiliki tanggung jawab untuk membuat sebuah floor plan, tapi dia juga nggak bisa berjalan sendiri, dia tetap harus berkoordinasi dengan sutradara televisi. Oke. Nah, dari floor plan yang dia buat ini nanti akan di-share kepada teman-teman yang lain untuk bisa digunakan secara bersama dengan kru tersebut. Jadi bukan tiap bagian buat. Videografer buat, terus artistik buat, terus entah saudara buat, nggak kayak gitu. Bikin aja satu prototype ya, nanti dijadikan sebagai sumber utama untuk floor plan ini ya. Blocking pemain tinggal lihat dari situ, blocking kamera tinggal lihat dari situ, teman-teman art mau naruh properti bisa tinggal lihat dari situ, begitu. Tapi floor plan yang dibuat juga seperti yang saya bilang tadi, bukan asal-asalan, tetap harus menggunakan skala tuh skala perbandingan lokasi asli, baik indoor ataupun outdoor, dengan lokasi yang ada di kertas. Oke. Ya, Jadi skalanya 1 banding berapa gitu ya. Jadi supaya nanti realnya sama persis katakanlah gitu di ya. sini di kertas itu 1 cm, aslinya 100 cm atau 1 meter, berarti kita akan bikin perbandingan 1:100. Berarti kalau 3 cm, realnya itu kurang lebih 3 meter kayak gitu. Jadi bukan dibikin asal-asalan. Iya, betul. Berarti harus punya skala ya. Betul. Jadi siapapun yang nanti maaf nih, saya terusin. Jadi siapapun nanti akan melihat tahu bahwa jarak aslinya bakalan seperti ini loh. Bloknya bakalan seperti ini. ini. Jadi nggak asal-asalan ya, Permanto ya. Enggak asal-asalan. Karena kan orang tempel aja di sini, taruh aja di sini gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Mau bikin menggunakan manual,
nggak masalah, mau bikin dengan aplikasi, kalau ada aplikasi atau komputer silakan aja, monggo aja, nggak masalah. Yang penting tadi untuk kegunaannya itu bisa dipakai dalam arti blocking pemain bisa tahu, properti bisa tahu, ya terus apa lagi ya? Mungkin kalau outdoor arah sinar matahari segala macam kita bisa tahu, karena nggak sembarangan kalau syuting outdoor itu kan. Syuting outdoor makanya dari pagi itu jam 8 automatically kalau di Indonesia matahari ada di barat. Tapi kalau syutingnya sampai jam 12 itu matahari terus bergerak. Nah kita harus tahu tuh bakalan arah mana peletakan lampu, lighting segala macam. Nah ini dibantu dengan floor plan ini. Floor plan Pak Irwanto. Ini pasti berkaitan sama namanya multicam. Apa sih multicam itu? Iya. Biasanya tuh diidentikan walaupun nggak kayak gitu dengan multicam. Nah mungkin perlu penjelasan ya apa itu multicam. Yep. Jadi gini, multicam itu adalah sebuah sistem produksi dengan menggunakan kamera lebih dari satu. Lebih dari satu. Ketika kita bicara lebih dari satu, berarti terserah ya, mau 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan yang paling penting di sini adalah kamera tersebut terintegrasi. Ya dalam sebuah sistem terintegrasi. Jadi kalau umpamanya kita membuat sebuah produksi atau syuting di lokasi pakai 3 kamera, 4 kamera, 6 kamera atau mungkin 12 kamera, kita klaim itu adalah multicam, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena dia tidak terintegrasi. Harus terintegrasi. Ya masuk ke dalam sebuah sistem. Ya di situ ada audio, ada visual, ada audio juga. Karena kita menggunakan mungkin switcher, ya ada mixer untuk audionya. Nah itu terintegrasi semua ke situ lah. Terintegrasi ya, betul. Kamera itu terintegrasi dengan alat-alat yang tadi ya. Nah itu baru bisa dikatakan sebagai multicam system. Multicam system. Itu kurang lebih. Nah ngomongin tadi udah multicam udah jelas banget ya Sobat UPSI ya. Nah kalau ngomongin keterkaitannya dengan program non drama televisi ini apa nih antara floor plan multicam dalam program non drama televisi? Bolehkah saya mengartikan hubungan kali ya? Hubungan, oke. Tapi kalau hubungan kesannya bagaimana? Entah kalau diputus gimana? Coba tanya hubungan gimana? Hubungan. Hubungannya ya. Ketika menggarap sebuah produksi multicam, kita wajib memiliki floor plan. Floor plan dulu. Disitulah korelasinya. Yang meminjam bahasa Vanessa tadi, apa? Hubungannya. Gitu. Hubungannya gitu. Ya so far baik-baik aja lah intinya. Ya, okay. Jadi bagaimanapun juga, ketika ngegarap dengan menggunakan sistem multicam, kita harus punya yang namanya floor plan untuk penempatan blocking-blocking yang seperti saya sudah jelaskan. Baik itu blocking kamera, blocking si talent, blocking property, atau mungkin blocking lightingnya. Nah, itu harus jelas penempatannya di mana semua. Karena tiap-tiap kamera kan ada pergerakannya masing-masing dan seterusnya. Nah, itu perlu dalam program drama itu ya. Iya, biar tidak overlap pergerakan kamera antara 1 dan 2. Kalau nggak ada floor plan-nya kan mereka nggak tahu batasan mereka bergerak di mana. Kamera 1, batasan pergerakan kamera 2 di mana. Itu dengan adanya floor plan nanti kasih tahu tuh pada saat meeting produksi, Anda pergerakannya di sini ya, Anda pergerakannya di sini ya, Anda pergerakan di sini ya. Gimana caranya supaya gampang untuk mudah dipelajari? Lihat floor plan-nya. Jadi enak gitu loh. Pergerakannya sekian sampai sekian daerah 2 nih, daerah saya nih kamera 2. Sekian daerahnya kamera 3 nih. Lebih dari itu nanti overlap. Gitu deh kurang lebih hubungannya. Ya. Oke. Nih ada pertanyaan mungkin ya. Mungkin kalau bisa bilang boleh nggak sih program non drama televisi itu menggunakan single cam? Non drama? Ya boleh aja. Boleh aja ya Pak? Iya nggak identik kok. Boleh ya? aja silakan. Boleh aja artinya tinggal nanti pembagiannya seperti apa kali ya? Iya silakan pakai multicam nggak masalah. Cuman kan penggunaan silakan menggunakan single cam nggak masalah. Cuman penggunaan multicam ini biasanya lebih mengarah kepada momen supaya momennya didapat. Gitu. Kalau kayak kita seperti dialog ya, ada narasumber 1, udah gitu ada host, ada narasumber 2 dan seterusnya. Narasumber 1 dan narasumber 2 mungkin terlibat konflik ketika narasumber 1 dikonfirmasi terhadap konflik tersebut, dia jelasin panjang lebar. Nah, narasumber 2 tuh pada saat itu mungkin mukanya agak shock. Kayak gitu. Nah, itu kan momen seperti itu nggak bisa dapat momen digaruk. Masa mau di-take ulang? Nggak mungkin kan? Gimana caranya? Nah, dengan hadirnya multicam tadi, momen-momen tersebut bisa didapatkan. Nah, jadi itu mempermudah juga kan ya? Ngejar momen sebetulnya.
Ya, jadi itulah fungsi dari menggunakan yang namanya multicam dalam program fungsi apa hubungan? Ya, hubungan terakhir. Ya, hubungan antara floor plan. Iya. Maklum lah saya kalau bicara hubungan agak sensitif. Iya betul. Saya paham. Hubungan antara floor plan. Ini kode bukan? Apa? Enggak ada yang dikode-kodein kok. Antara floor plan terus multicam dalam program non-dramatologi. Itulah sharing-sharing kita pada hari ini mengenai floor plan dan multicam dalam program non-drama televisi.